Prinsipnya berarti project jalan, VA-nya jalan-jalan. Iya, jalan. Mereka yang approach ke saya. Ini demi Allah lah. Ini nggak sombong, cuma congkak ya. Congkak. Gitu loh, angkatin galon dong ya. Tadi dulu, ini lagi ngangkat derajat keluarga. Pekerjaan virtual assistant ini bisa jadi andalan untuk penghasilan utama nggak sih? Hai guys, hai semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel Tania Gromenko. Saya Adelia Lukman, your host for BBC Bincang-Bincang Career. Boleh tepuk tangan dulu dong. Tangannya agak beda ya, lebih bertenaga dan maskulin gitu. Makanya I'm wearing pink to channel my feminine side because I'm surrounded by masculine energy nih. Nah, tuh kan suaranya kan, bisa dilihat, bisa kita langsung kasih lihat aja di kamera kali ya. Ini dia tamu-tamu kita untuk hari ini di BBC. Hai. Keren banget. So guys, hari ini kita bakalan sharing seperti di konten BBC Bincang-Bincang Karir sebelumnya ya. Mudah-mudahan kalian udah nonton. Kalau belum, silakan untuk klik link yang ada di atas sini. Yes, langsung tonton aja episode 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang ini episode ke-6 yang bakalan ngasih banyak insight buat kamu, inspirasi terutama untuk yang ingin menjadikan virtual assistant atau remote working career sebagai jalan ninja. Gimana jalan ninja? Jalannya ninja gimana ya? Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya Adelia Lukman. Saya virtual assistant, full time worker juga, mom of 2 kids juga. Dan pastinya senang banget bisa ada di sini untuk berbagi ya sama teman-teman yang bingung apa sih ini gitu, konten apa sih ini. Jadi konten ini adalah persembahan dari SGB Virtual Assistant Course, di mana pemiliknya adalah Tania Gromenko, dan beliau itu juga adalah mentornya kami semua ya, yang mengajarkan tentang skill virtual assistant. Jadi kalau kamu penasaran, nanti ada link di deskripsi di mana kamu bisa kenalan sama Tania Gromenko lewat free webinarnya. Kalau untuk sekarang ada para guest speaker kita yang akan ngobrolin tentang emang bener ya bahwa profesi virtual assistant itu bisa dijadikan a way to earn a living, bisa jadi jalan untuk mencari nafkah, bisa untuk jadi jalan hidup gitu ya. Dimana ya ini seperti yang kalian udah lihat bahwa tamu-tamu kita hari ini adalah bapak-bapak, para suami, ayah juga gitu ya. Yang mana ekspektasinya kalau di Indonesia kayaknya harus kerja kantoran deh gitu ya. Bener gak sih? Bener ya? Kurang lebih kayak gitu ya. Kita akan gali ya, kita kenalan langsung. Ini dia para tamu kita, dimulai dari yang paling ujung ada Mas Anto. Halo. Hai. Mas Anto boleh introduce yourself dulu dong. Oke. Nama saya Anto Sutanto, saya alumni dari batch 14, tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Oke, sebelah Mas Anto ada Mas Alvano. Hai. Halo semuanya, nama saya Alvano Hermawan, saya dari batch 13, saya tinggal di Depok. Oke, ini berarti Jabodetabek. Coba kita cek dulu yang sebelah lagi, Mas Irfan dari mana ya? Kalau saya, nama saya Irfan Setiaji tepatnya. Saya alumni dari batch 12 deh kalau nggak salah aku. Sampai bingung ya, sampai lupa ya. Agak lama gitu ya, tapi ya kurang lebih dari batch 12 dan saya domisili sih di Jakarta Timur, tapi rumah di Rangkas Bitung. Aduh, gimana ya? Gimana sih sebenarnya KTP-nya? Boleh kita minta KTP-nya? Boleh. Ini saya kalau misalnya berangkat ke rumah itu pamit sama anak istri, ngerantau sebenarnya gitu. Ya? Udah Jadi, bukan kayak Jack pengen berangkat kerja. Bapak gubernurnya siapa sebenarnya? Coba ya. Siapa? Sama dua-duanya masih nggak ada ya, nggak, posisinya kosong ya. Masih PJ gitu. Oke. Jadi ini adalah para pria yang profesinya sebagai virtual assistant ya guys ya. Kalau dari konten yang sebelumnya banyak banget nih yang komen-komen nanya, ini kayaknya profesinya buat perempuan aja deh ya. Terus ada yang request juga, hadirkan dong para pria yang memang sudah berkiprah di dunia virtual assistant yang usianya juga udah mateng. Tunggu, emang udah mateng nih semua nih? Coba, mateng di pohon kan? Duren dong. Mohon maaf. Boleh kalau saya izin minta di-spill juga mungkin angkatan deh kalau kamu nyebut usia. Mas Anto angkatan berapa sih? Saya kebetulan alhamdulillah diberi tampangnya muda, tapi saya sebenarnya kelahiran tahun 78. Wow. Really? Ya, Really? 78. Oh, iya. Banyak orang nggak percaya kok. Beneran. Iya. Saya percaya kok. Saya percaya. Lu gak enak banget sih. Saya percaya vampir itu ada. Waduh, plot twist banget nih orangnya. Soalnya. Ini plot twist banget. Kalau Mas Alvan berarti angkatan berapa? Waduh, jangan-jangan ini
ini nih bisa jadi battle of age nih kayaknya. Saya 1975. Wah, Tapi dia juga nggak kelihatan Nggak ya? kelihatan ya. Wah, Nggak kelihatan beneran. Bukan vampir berarti ya. ini jangan-jangan lebih tua dari kita. That's what I'm saying. Jangan-jangan. Saya pertengahan 80-an. Paling muda. Saya lahiran 85. 85, masih muda. Buktinya saya ketemu sama mereka, saya cium tangan tadi. Khusus sama Mas Almas cium Dalam tangan itu. sampai siku malah. Ampun deh. Oke, kita nggak main angkatan nggak ya, karena ternyata profesi virtual assistant itu terbukti kok dari konten-konten sebelumnya bisa digeluti oleh berbagai range usia. Betul, Ya. betul. Dari yang baru fresh grad, bahkan ada yang masih kuliah juga ada. Betul. Ya kan, dan yang udah bangkotan gitu. Dalam ya, Wak. Dalam kayaknya. Maaf ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita lanjut ya, guys, jangan lupa untuk subscribe dulu, udah gitu juga like dan banyak-banyak komen ya. Kalau ada yang menarik dari statement teman-teman kita di sini, boleh langsung di komen aja dan nanti bakalan ada yang jawab kok, tenang aja. Mungkin dari Mas Anto juga nanti akan balas ya kan ya. Dan situ nanti bisa jadi connecting, udah gitu bisa jadi peluang juga untuk kolaborasi, Yes. siapa tahu ya. Oke, nah tadi umur udah. Nah, boleh ya aku tahu backgroundnya dari teman-teman semua ini. Kalau Mas Irfan background pendidikannya dulu apa? Kalau background pendidikan agak kurang nyambung sebetulnya. Saya lulusan pertanian. Pertanian? Teknologi pertanian tepatnya. Terus akhirnya bekerja di bidang apa sebelum VA ya? Sebelum VA itu saya pernah jadi produser di production house. Nggak nyambung, Nggak bener. nyambung. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ya kan saya kuliahnya di institut yang fleksibel banget. Gitu. IPB ya. Maaf, nyebut merek institut fleksibel banget. Oke. Iya, di mana aja bisa jadi. Iya. Tapi habis itu di tahun sekitar 2015 nah saya switch karir ke industri digital. Gitu. Sampai saat ini juga masih di situ dan kebetulan ketika pas lagi saya belajar tentang virtual assistance, di situ tuh berasa kalau ternyata skill yang saya punya itu bisa dijual worldwide ya. Dan itu bisa dilakukan dari rumah aja. Kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau dulu awalnya masih kerja buat orang, kantor, setelah tahu bahwa profesi ini juga bisa remote, akhirnya sendiri aja dari rumah. Sendiri bisa dibilang iya kalau sekarang ya. Sendiri iya, nggak sendiri sih, udah ada tim juga di belakang kayak gitu, tapi dan nggak di rumah aja. Kebetulan udah ada kantor dan tim yang bisa ngejalanin bareng-bareng. Tapi berawalnya dari virtual assistant Dari ya? virtual assistant. Kebetulan kalau misalnya sedikit cerita sejarahnya, habis lulus dari course-nya, dapat klien 2 gitu ya. Terus habis itu ketemu sama orang yang bisa bilang kalau gimana kalau misalnya kita bikin badan hukumnya, kita bikin legalnya gitu loh. Tuh. Apa yang dikerjakan situ. Ternyata bisa kayak gitu juga loh guys ya. Bisa berkembang jadi akhirnya jadi Kurang bisnis yang ya settle. Betul. Dan meng-hire orang dan punya juga badan hukum dan kantor. Kurang lebih gitu. Jadi kamu ngantor lagi dong sebenarnya. Ya. Nggak remote lagi. Tapi bisa dari mana aja. Ya benar. Karena dia yang pemiliknya sekarang owner ya, bisnis ownernya ya gitu. Kalau Mas Alvan gimana? Background pendidikannya dulu apa? Backgroundnya juga nggak nyambung. Saya di manajemen keuangan, gitu. Terus nggak nyambung jauh banget nih. Terus berkiprah di dunia desain grafis itu sekitar 15 tahun lebih. Oke. Gitu. Terus Betah masuk ya. perusahaan. Nah setelah perusahaan ada kolaps terakhir kemarin, saya pengen bisa flexible hour gitu ya. Nah akhirnya ketemu ini nih SGB gitu. Ya. Nah, akhirnya saya lihat dan perlu ada perjalanan sih untuk masuk course-nya gitu sih. Nah itu nanti ceritain nanti. Nah itu menarik juga ya gitu ya. Oke, kalau Mas Anto dulu apa? Jangan-jangan Sama saya nggak nyambung sama sekali juga. Saya lulusan dari akuntansi ya. Sempat bekerja di bidang yang saya sesuai dengan Latar belakang pendidikan latar ya. belakang pendidikannya, tapi kemudian saya diterima di salah satu perusahaan properti yang cukup ternama juga sebagai public relation. Oke. Saya diminta untuk melihat sebuah video lalu saya menuliskan copywritingnya ya kalau sekarang dibilangnya. Jadi bikin press release kali Press ya. release dan itu saya diterima dan perusahaan itu memang ngasih chance tidak hanya dilihat dari background pendidikannya tapi mampu nggak kamu melakukan itu, dan akhirnya dari situ
terbuka memang bahwasanya saya ini memang passion saya kerjaan banyak yang ketemu orang gitu sebenarnya gitu. Oke, berarti last position di pekerjaan itu sebagai apa PR-nya levelnya apa? Udah jadi manager. Langsung manager. Oke, kalau dan Mas saya Alvan disikut-sikut sama biasalah ya di dunia kerja begitu ya. Banyak sikut-sikutan padahal kan. Ya backgroundnya yang yang tidak nyambung tapi kok bisa gitu. Iya, pasti semua orang yang apa sih ini orang gitu. Orang akunting kok jadi PR sih gitu ya kan. Ya, oke. Kalau Mas Alvan ini apa? Posisi terakhir. Terakhir saya art director. Art director. Oke, itu kan udah manager, director. Kalau Mas Irfan? Saat ini sih chief marketing ya. Dulu di kerjaan yang dulu. Oh, di kerjaan yang dulu selain jadi produser sih rata-rata di chief marketing sih. Marketing juga ya. Jadi udah level yang inilah ya, yang top gitu kan. Jadi kenapa memutuskan untuk resign? Kalau tadi kan kayaknya pengen flexible hour. Emang iya itu aja. Alasannya itu aja. Ya itu juga flexible hour sama ya pengen kerja sendiri memang dari dulu gitu kan. Terus sama juga bisa jalan-jalan kemana aja. Gitu. Gitu ya, itu yang paling penting bisa ya. Kerja di mana aja gitu, itu paling penting. Work life balance ya. Work life balance gitu. Tapi kan sama-sama kerja walaupun dari manapun tetap kerja. Ya. Bebannya stresnya tetap sama. Enggak dong, beda. Oh beda ya? Beda. Kan sampai traveling. Bener juga. Jadi bisa kelihatan kalau dimarahin sama klien di monitor, tapi ngeliat pemandangannya di Ubud kan Cakep ya. Sedap, bener dibanding juga. kalau misalnya diomelin klien tapi ngeliat Semrawut Jakarta, aduh gitu. Oke, berarti awalnya tahu ada sebuah profesi yang namanya virtual assistant itu dari mana? Mas Tato pertama kenal dari mana VA itu? Dari iklan yang berulang dari seorang Tania Gromenko yang pada akhirnya saya klik ikut free webinarnya, kemudian saya daftar. Instantly daftar pada saat itu juga? Enggak, atau beberapa berpikir? kali. Memang beberapa kali. Jadi begitu ikut tuh belum langsung yakin untuk join ya? Iya, betul. Banyak pertimbangan, apa diantaranya pertimbangannya? Pertimbangannya saya mampu nggak ya ikut selama sekian minggu kan, karena waktu itu nggak tahu ya berapa lama durasinya dan lain sebagainya. Kemudian juga ya lebih kepada itu sih. Itu ya, jadi lebih ke mampu nggak ya saya untuk ini ya mengikutinya kursusnya ya. Iya. Gitu. Kalau Mas Alvan gimana? Kalau saya perjalanan cukup panjang sih ya dari kalau nggak salah dari batch 11 waktu itu. Itu berarti tahun 2003 bulan Juni. Iya. Aku batch 11 soalnya. Oh, batch 11. Dari situ tuh sudah ngelihat iklannya tadi sama iklan Tania Gromenko tuh banyak sekali muncul di sosmed saya ya gitu kan. Akhirnya pas batch 12 kalau nggak salah tuh dihubungi sama moderator waktu itu. Saya mau join gitu kan. Tapi pas mau join juga masih ragu-ragu tuh. Saya tanya banyak tuh, hampir sekitar dari batch 12 sampai batch saya masuk itu tanya terus. ini enggak itu enggak. Apa coba pertanyaannya di spill apa aja? Apa keraguannya waktu itu? Pertanyaan waktu itu ya bener nggak sih VA itu bisa benar-benar bisa remote gitu kan? Terus kalau nggak punya skill, terus skill apa yang kita bisa tawarin sama customer gitu, klien gitu kan? Terus kalau kita misalnya bukan orang marketing, saya bukan orang marketing kan gitu. Bisa nggak sih saya dapat klien gitu dari luar gitu atau dari dalam, tapi kita bisa marketingin diri sendiri gitu lah. Terus banyak lagi lah kita tanya terus gimana cara kerjanya segala macam gini. Ini lama-lama saya ikut kursus tapi nggak bayar nih. Udah dijawab sama moderatornya. Wah ide bagus, jangan ditiru. tapi moderatornya bagus. Terus sampai akhirnya sampai saya ikut join dan akhirnya pas join itu moderator yang dipilih bukan moderator dari batch 13 tapi malah beliau. Oke. Jadi penjelasan mana dari sang moderator yang akhirnya brought you banget to enroll? Dia ibu rumah tangga yang no skill. Gitu. Terus saya bilang Mas Vano punya skill gitu, kenapa nggak pede untuk ikut gitu kan? Dan sudah ini. Oh gitu ya. Oh ya udah. Akhirnya ya itu join. Join ibu rumah ya. tangganya bisa join. Setelah berapa kali terekspos iklan tuh kira-kira? Wah udah ratusan deh. Itu antara itu atau mulai kesian aja, kayaknya nanya mulu deh gitu. Udah mulai sadar diri akhirnya terlalu cerewet nih nanya mulu tapi daftar kagak gitu. Oke, Mas Irfan gimana? Kurang lebih juga sama sih dari iklan juga kayak gitu. Yang menariknya dan lucunya kalau menurut saya gitu ya, saya kurang lebih iklan digital itu sesuatu yang saya kerjain setiap hari. Saya tahu
apa Gimana namanya, caranya ya bekerjanya? gimana caranya, gimana strateginya, tapi saya ikutin, saya klik, terus isi data diri segala macam. Kok saya daftar habis itu gitu. Data memang begitu pas lagi masuk. Pertama materinya cukup berbobot gitu ya. Kedua memvalidasi bahwa ya apa yang saya kerjain itu sebetulnya udah bener. Tinggal gimana caranya ngejual, kayak tadi Mas Mano bilang sih, ngejual skillnya di tempat yang tepat lah kurang lebih kayak gitu. Oke. Betul, keren. Ya. Berarti sampai sekarang sudah berapa lama nih berkiprah di dunia virtual assistant? Dari batch berapa? 12 mungkin? Yang mungkin itu. Setahun lah, Berarti kurang- setahun ya? kurang Hampir mau setahun ya. Nah, Mas Saya Vano dari juga 6 bulan ya kayaknya. 6 bulan. Nah. 6 bulan. Mas Anto berarti Dari Desember. dari Desember ya? Oh, November terakhir sih. Cuman saya benar-benar melakukan duty virtual assistant dari Desember. Oke, service. Sebenarnya saya bukan dari Desember. Sebenarnya ketika saya buat portofolio yang benar-benar portofolio, bukan karena assignment ya. Iya. Saya sebenarnya I did the virtual assistant job. Saya pernah ngelakuin studi kelayakan untuk sebuah perusahaan gitu loh. Ngebuat resto sih. Oke, Jadi when was saya that? like about 2001. Oh, berarti Ya udah jauh sebelum way SGB. back Iya, ya. iya. Terus juga beberapa kali pernah diminta untuk, saya juga kan penerjemah tersumpah ya. Jadi beberapa kali itu kan part of VA juga. Iya. Dan aku baru sadar itu, oh my god. Jadi sebelum SGBV I did that job gitu. Iya. Cuman saya nggak realize gitu. Iya. Ternyata ya, berarti udah lama kan? Udah lama. Udah lama. So, apa pengaruh yang dirasakan setelah ikut SGBVA course? Karena kan sebelumnya sebenarnya sudah menjalani profesinya, sama lah ya. Ini bapak-bapak ini juga sebenarnya udah. Sebenarnya gitu. ya. Apa perbedaannya gitu setelah ikutan course? Satu yang paling saya rasakan networkingnya, nothing else beneran. Oke. Kalau course-nya sendiri mungkin kita masih bisa harus memperdalam lagi lah ya, ikut course lain dan lain sebagainya, kita collaborate nanya-nanya mungkin ke Mas Irfan apa Mas Alvano yang jago ini desain social media management gitu loh. Tapi yang nggak ada di tempat lain itu networkingnya. Yes. It's betul so ya. great. Setuju ya? Setuju Sama ya? banget. Setuju banget. Ya. Setuju. Luar biasa. Jadi itu yang kita dapat yang memang bisa bikin kita dapat klien. Banyak yang nanya soalnya di setiap konten BBC, apakah dengan join SGBVA course itu terjamin bisa langsung dapat klien? Of course. Nah, of course. Of course juga. Of course Of juga. course. Tahu cara Yes. menggunakannya. Iya. Bisa banget. Jadi kalau dari saya ya, jangan berpikir kita harus ke Upwork, LinkedIn yang berbahasa Inggris. Sebenarnya di network kita pun juga ya. kita bisa visible gitu loh. Maksudnya di depan mata pun itu ada gitu. That's how. Ya, tinggal bagaimana kita membuat kita visible. Iya, itu Iya. kuncinya ya. Iya. Jadi ya memang tidak ada jaminan tertulis gitu dari SGBVA course-nya bilang dijamin, kan ada kursus-kursus yang Betul. kadang gitu ya, Iya. dijamin penempatan kerja. Kalau di sini nggak ada, tapi it's obvious gitu di depan mata kalau kita bisa melihat potensinya. Iya, Gitu, iya. dengan semua fasilitas yang dikasih. Betul. Iya kan? Oh, oke. Sekarang kliennya Mas ini ada berapa? Boleh dikasih tahu juga Mas Irfan handle berapa klien? Kalau ini sekalian yang aku handle sama tim ya berarti kalau gitu ya Iya. saat ini 3 sih. 3 ya? 2 akan 3. 2 akan 3. Satu masih pitching. Untuk servisnya tadi SMM atau apa? Digital advertising. Dan sebentar lagi nambah dari Mas Anto. Hey, networking ya kan? Bahkan kita lagi Networking, syuting podcast yes, ini dapat betul. juga relasi. Dan upcoming sih mau akan ada ini live streaming. Oh, oke. Gitu. Ada teman-teman di kantor yang Iya. ready buat kalau misalnya ada produk yang pengen dibantu kita jualkan secara online, menggunakan live streaming di marketplace atau Iya. di beberapa platform lainnya itu bisa. Jangan lupa hostnya ada di sini. Oh, oke, siap. Iya kan? Harus dilihat peluang. benar. Iya nggak? Betul nggak sih? Kalau Mas Vano gimana, berapa klien sekarang? Kalau sekarang 4 klien. Itu untuk SMM ya. Untuk SMM sama brand Brand identity. identity. Oke, itu dari mana aja kliennya? Itu klien sih sebenarnya saya dapat itu pada saat course ya. Iya. Pada saat course itu pas disuruh praktek gitu kan. Saya praktek aja ke
network yang terdekat gitu ya. Dan itu langsung dapat klien di situ. Gitu. Langsung dapat dari teman-teman dekat yang punya apotik, yang punya sekolahan gitu ya, yang punya kebetulan ada punya apa namanya istilah kayak capital investment gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu aja. Gitu ya dari lingkungan terdekat dulu kan. Iya kan? Karena saya nggak bosan-bosan ngasih tahu bahwa di course kita ini diajarin untuk dari pertama dari day one kita udah diperbolehkan menyebut bahwa kita ini sekarang VA gitu ya. Dan mulai visible, mulai personal branding dari lingkungan terdekat gitu kan. Tadi kliennya dari mana? Dari ini juga lingkungan terdekat. Dari lingkungan terdekat, tapi juga sebetulnya lebih ke aku udah punya akun Instagram yang emang sengaja dibuild untuk nyari klien. Oh gitu. Prinsipnya kan sharing-sharing dahulu, selling kemudian. Keren banget. Jadi sharing dulu sedikit materi-materinya, terus begitu pas lagi ya udah ada beberapa materi yang kira-kira agak menggelitik bikin orang penasaran, baru DM-in orang. Asik. Gitu. Keren. Mantap ya. Ini orang ads beneran ini. Ads beneran. Beneran nih. Nah, itu udah direncanain ngomong dari tadi. Waduh, pinter dia nih, pinter banget ya. Silakan nanti Instagramnya boleh di-spill juga ya. Kalau Mas Anto berapa klien? Saya di-approach sama 10 klien. Wow. Tapi bukan saya sendiri ya. Okay, saya juga punya tim sama seperti Mas Ivan, cuman alhamdulillah follower saya banyak, tim saya cukup lumayan banyak dan mereka semua dari alumni, enggak semuanya, 80% adalah alumni SGBVA. Dan kalau misalkan Mbak Adel mau tanya kliennya dapat dari mana? Alumni SGBVA juga. Serius dari alumni? Serius. Dan yang tadi pagi juga alhamdulillah kita sign a new big contract. Itu juga direferensikan oleh alumni SGBVA. Jadi dari alumni untuk alumni. Ini orang kayak Mas Anto perlu diperbanyak nih. Jadi kalau komunitasnya ini nggak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, kita jadi silent reader aja atau do nothing, you get nothing out of it gitu loh. Jadi jangan pusing-pusing bagi mungkin para alumni di luar sana yang masih nggak dapat, bingung. Be visible to the community. Collaborate and find opportunity. Yes, couldn't agree more. Itu emang paling jalan ninja benar guys ya. Iya kan? Gitu kayak dia silent tapi gitu ya dapat. Gitu. Tapi nggak silent juga, justru harus visible gitu. Gimana caranya sebagai ninja kita jadi visible gitu ya. Nggak tertutup gitu. Oke. Nah, klien itu dari mana? Dari lokal atau ada yang overseas? Tadi pagi alhamdulillah they're overseas. Wow. Gitu. Yang dari 10 itu yang satu-satunya dari overseas. Dan itu pun direferensikan, ingat loh, dari alumni ya. Dari alumni SGBVA gitu. Jadi balik lagi be visible itu nggak harus di platform manapun, di komunitas kita pun juga, makanya memang nggak ada guarantee, tapi kitanya gimana kita menjual diri kita visible. Kayak misalkan saya di grup WAG Jabodetabek saya selalu melemparkan kata-kata positivity setiap pagi. Gitu. Itu yang membedakan saya mungkin dengan yang lainnya gitu. Jadi ketika Anto yang suka Anto ini. Anto quote ya. Gitu. Tapi itu jalan ninja beneran, maksudnya visible, tapi orang nggak sadar kalau itu lagi dijualin dalam branding ya. Halus banget, tahu nikam jebret gitu. Kalau tadi kan Mas Irfan bilang dikasih apa? Sharing dahulu. Selling. Kalau itu quote dulu, quotation kemudian. Masuk. Iya kan? Nah, jadi banyak juga nih soalnya yang beranggapan kalau jadi VA itu kliennya harus overseas semua. Makanya aimingnya ke platform itu yang job app yang remote gitu. Padahal di dalam pun masih banyak banget ya gitu pasarnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang lebih personal, up close personal tentang family matters dan sebagainya, kehidupan pribadi sebagai laki-laki dan juga sebagai suami dan ayah gitu ya. Kira-kira pekerjaan virtual assistant ini bisa jadi andalan untuk penghasilan utama nggak sih? Coba kalau dari Mas Irfan gimana? Kalau misalnya yang utama banget gitu ya, seharusnya bisa kalau misalnya di manage dengan rapi, terus juga di untuk marketingnya dibikin agak cukup gencar dan juga terukur tuh harusnya bisa. Bisa ya. Gitu. Hanya saja kalau misalnya saya
karena saya orangnya mageran gitu ya. Jadi mendingan buat sistem terus nanti saya bagian nyari proyeknya untuk yang mengerjakan ada teman-teman yang lain. Kurang lebih kayak gitu. Sama kayak Mas Anto gitu ya. Sama ya berarti ya, makelar ya. Quite the same. Padahal udah dialus-alusin disebut makelar. Waduh. Enggak, bukan makelar. Ini business owner ya guys. Yang memang jeli ternyata bisa gitu ngelihat seperti opportunity. itu. Ya enggak sih? Kalau Mas Vano gimana? Bisa enggak sih jadi penghasilan utama gitu? Bisa banget gitu karena sekarang saya menjalani ini udah 6 bulan lebih ya. Gitu dan dan saya menghidupi keluarga saya dari itu gitu. Dan sekaligus bisa ya tadi jalan-jalan gitu kan sambil ngerjain di mana, ngerjain sama istri. Aku penasaran sih emang jalan-jalannya sampai kemana nih? Coba. Terakhir sampai kemana nih healingnya? Itu senang healing tuh paling ya nggak jauh, paling kalau nggak puncak Bandung gitu aja. Gitu. Iya, Prinsipnya berarti project jalan. VA-nya jalan-jalan. Iya, jalan. Benar. Kita Gitu. banyak quote ya hari ini ya. Keren loh. Benar Habis project itu jalan. pantun ntar habis itu. Oh iya tadi lupa pantun kan. Coba pantunnya terakhir aja buat closing, oke? Oke, kalau Mas Anto gimana? Ini udah pasti lah kliennya juga Apanya? 10. Pasti dong udah jadi kayak 5 itu baru tanda tangan sih. Yang 5 lagi masih bukan penjajakan tapi sudah mau, hanya saja kita belum ngasih proposal gitu aja sih. Oke, jadi emang bisa jadi penghasilan utama. Oh iya, bahkan- jadi pasti. Kalau saya bilang insya Allah, insya Allah bisa gitu. Bahkan Asal- jadi jalur untuk menghidupi orang juga ya. Yes, Timnya kan betul. growing and ya jadi saluran berkah lah ya. Betul banget. Ya kan. Wah, keren banget nih. Ayo ditiru yang masih ragu-ragu. Aku nggak akan ngajak ayo join nggak, pokoknya ya. Tapi ngangkat alisnya kayak udah. Iya kan. Nah, terus apa sih strateginya kakak-kakak di sini supaya penghasilan dari kerjaan VA itu selain bisa covering kebutuhan sehari-hari, tapi juga mungkin bisa jadi untuk investasi di masa depan. Karena kan kebutuhan keluarga semakin tinggi pasti ya. Gitu. Anak-anak sekolah makin mahal gitu. Iya. Ya kan? Gimana strateginya? Gimana Mas Vano mungkin mau duluan? Strategi untuk ini ya. Iya, supaya penghasilan dari VA itu tuh ini jadi, gitu. Jadi kayak seperti tetap gitu ya. Tetap, kalau orang Sunda mah bilangnya kahartos gitu. Ngerti nggak? Rooming nih pasti yang orang mana. Apa maksudnya kahartos? Maksudnya jadi kayak worth it gitu ya. Ya, mungkin cara dapetinnya sih saya dari klien yang udah ada ya. Dari klien yang udah ada tuh kita minta referensi. Kita minta referensi ke teman-temannya dia atau apa gitu. Nah itu secara berkesinambungan insya Allah sih bisa berhasil gitu. Gitu. Jadi karena memang satu case gitu, ada satu case saya setelah SCBVA ini seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya tinggal diterusin aja ininya apa sih namanya Maintain aja gitu, maintain yang udah ada gitu, itu bisa menjadi ini. Oke, berarti kita harus punya skill itu ya, leadership, manajemen untuk diri sendiri time management juga, betul. Kemudian maintain klien gitu ya. Iya, ya udah ini basically memang our own business kan. Jadi ya samalah dengan manajemen bisnis pada umumnya ya. Gitu, walaupun kita remote working gitu. Kalau Mas Irfan gimana? Ada strategi khusus kah biar ini penghasilannya tetap gitu walaupun kliennya mungkin ganti-ganti atau gimana? Strategi biar penghasilan dari VA mencukupi untuk kebutuhan keluarga gitu ya. Iya. Yang pertama cari istri kerja di BUMN. Cocok. Banyak lagi. Nggak apa-apa. Ya sama sebetulnya sama Mas Vano, sama Mas Vano tuh lebih ke manajerialnya sebetulnya gitu. Jadi kan harusnya bisa dihitung ya. Yeah. Kalau misalnya dalam bulan ini kita approach berapa klien, closingnya berapa klien, nanti akan berapa yang mesti dikerjakan, dan bisa dikira-kira lah penghasilannya berapa. Oke. Nah, ketika udah ketahuan hasilnya berapa, itu yang akan perlu untuk di manage. Gitu. Oke, jadi ada Lebih targeting kepada, ya. sama sebetulnya yang juga nggak kalah penting adalah terus tingkatin skill sih Yes. sebenarnya. Iya, betul. Karena kalau Betul. misalnya skillnya udah tinggi, kita punya posisi tawar lebih tinggi untuk Iya. bilang budget kita sekian. Asik. Gitu. Aha. Iya. Iya. Apalagi kalau udah ada pengalamannya ya. Udah ada pengalaman, udah ada portofolio, Mas Mama apalagi kan Bang Mas Tanto juga kan pasti portofolio udah banyak banget tuh. Yang kayak begitu tuh
klien yang nyari justru biasanya. Ya, udah dideketin sama klien ya, bukan Iya. kita nyari-nyari lagi ya. Tapi persoalan soal apa namanya daya tawar gitu ya. Kita sebagai VA asal Indonesia banyak yang dibilang murah gitu kan. Banyak laku, banyak diminati sama klien overseas karena rate-nya murah. Nah, ada pandangan nggak kalau dari teman-teman? Mas Santo gimana mandang itu? Tergantung kita nawarnya kali ya, kayaknya gitu, dan tergantung service apa yang kita tawarkan juga, value apa yang kita bisa berikan kepada mereka sih. Jadi balik lagi, kalau misalkan memang skill kita mumpuni dan kita punya portfolio yang banyak, ya kita bisa pede juga untuk menawarkan tinggi gitu rate-nya gitu. Jadi kalau misalkan dibilang apa namanya rate kita lebih rendah daripada VA lainnya, ya itu tergantung dari mindset kita aja gitu loh. Kalau kita mau apa berpikir, oh gue bisa kok kayak misalkan VA dari United States ya, kita juga bisa gitu. Bisa ya. Balik lagi tergantung dari skill kita dan kepedean kita sih sebenarnya. Itu ya yang jadi kunci utamanya ya. Betul, Untuk betul. menghadapi klien lokal pun seperti itu, karena banyak juga klien lokal yang pengennya bayar murah, pengennya Betul. nawar, bener nggak? Iya. Like we all do kalau misalkan nawar sesuatu kan. Kalau kita jadi klien kita juga gitu. Nah, Ya. Ya tergantung gimana caranya kita menjual diri sih ya gitu ya. Mulai dari personal branding, kita upskill kemampuan juga gitu kan, sehingga yang bisa kita present ke calon klien ini loh gitu. Kalau lu mau servisnya bagus dari kita, ya harus berani bayar gitu ya kan. Betul. Prinsipnya sebetulnya ini sih Mbak, kalau boleh nambahin, murah mahal itu kan relatif ya, tergantung value-nya. Kalau value-nya itu lebih besar daripada nilainya, nah itu tuh nilainya akan terasa murah. Yes. Nah makanya saya ngomong tadi soal portfolio, Mas Santo, Mas Vano, kalau misalnya portfolionya dijembrengin yang sekian banyak itu, orang kan ngerasa kalau oh iya udah banyak, pengalamannya banyak gitu ya, bagus-bagus pula, berhasil juga sukses rate-nya gitu. Dia kan ngerasa kalau oh wajar kalau harga segitu. iya. Gitu. Iya. Nah, apa yang terjadi untuk para VA baru yang portfolionya mungkin masih sedikit? Ada tips nggak? Ada pendapatnya? Harus gimana? Mana sih? Mas Santo gimana? Merasa be visible. Visible to anyone. Itu aja sih. dulu ya. Itu aja dulu, be visible, jangan balik lagi. Kalau saya kan dapatnya ini bukan sombong ya, mohon maaf ya. Saya Nggak apa-apa. klien Sombong itu juga apa-apa itu kok. enggak beneran ini teman-teman ya. Klien-klien itu saya dapatnya mereka yang approach ke saya. Ini demi Allah lah. Ini nggak beneran. sombong, cuma congkak ya. Congkak. Ini mereka ini pamer. Mereka Nggak tuh apa-apa, lanjut. approach ke saya, mulai dari saya waktu itu kiprahnya itu ketika saya menjadi MC dan organizer di kopdarnya SGBVA Jaktim waktu itu, sehingga jadi besar, jadi Jabodetabek. Dari situ kemudian saya suka buat quote-quote pagi, kemudian saya suka membantu. Membantu, ada yang tanya tapi kok nggak dijawab, saya jawab. Coba deh ini setahu saya, walaupun saya nggak tahu, saya sotoy aja, research, saya bantu. Makanya saya dikenal. Makanya mereka percaya sama saya, dan saya jelas terang-terang ngomong ke mereka bahwasanya kita ini baru loh. Tim VA saya tuh baru. Emang yakin mau saya? Insya Allah saya percaya kok gitu loh. Wih, mantap Gitu. ya. Jadi ya gitu. Be visible dulu. Be visible, dan satu lagi yang saya note adalah seperti mentor kita Tania Gromenko selalu mengajarkan ya di setiap kelas, bahwa kita harus bantu teman kita sehari itu minimal bantu 2 orang di small group. Itu tuh diajarin banget, dan itu kita bakalan ngeliat banget hasilnya ya, akan balik ke kita dampaknya. Itu nyata ya Mas Santo. Betul, nyata banget. Jangan bantu orang. Keren banget. Aku mau tepuk tangan dulu buat mas-mas keren di sini. Oh my god. Nah, pernahkah di lingkungan keluarga ada yang kayak memandang sebelah mata gitu? Ini kok nggak pernah ngantor, atau tetangga yang curiga, netizen iseng ya? Ini nyegik ya kayaknya keluar rumah. Kenapa kok di rumah aja sih gitu? Atau nongkrong di kafe doang nih kayaknya kerjaannya gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Masih ada nggak sih yang kayak gitu? Ada nggak? Ada sih. Ada. Tetangga juga ada. Tetangga digimanain Mas Vano? Pak sekarang kerja di mana sih kalau di rumah Itu terus? beban nggak? Itu beban nggak kalau ditanya kayak gitu? Ya enggak sih. Enggak. Ya, enggak. Ya apa ya? Ya memang justru malah bangga malah. Nggak apa-apa di rumah tapi kan bisa beli motor baru. Bisa Asik. beli harusnya. Apa-apa cukup ya. Apa-apa cukup beli mobil, cukup beli rumah.
Tapi di Indonesia memang masih ada pandangan seperti itu Masih ya. masih ada. Pasti. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya kalau lihat trennya anak muda sekarang di kafe-kafe kan banyak yang work from cafe, work from cafe, WFC kayak gitu. Harusnya sih orang udah mulai ngerti bahwa to earn a living itu nggak harus datang ke kantor dan 9 to 5 gitu kan. Harus diakui ini sih Mbak Del, apa namanya, pandemi itu blessing in disguise buat kami. Yes. Betul ya, betul, bener banget. Jadi kalau misalnya dulu tuh suka ditanyain kok nggak kerja kok, ini menjelasnya kan panjang lebar. Kalau sekarang cukup bilang kok nggak kerja, WFA. Iya benar. Tren WFH itu berangkat dari pandemi ya. Atau sekarang WFC kan. Iya benar. Wah ya berarti ya. WFA tuh work from anywhere. Ada lagi nggak? Ada lagi. Saya mencium sensing ada kayak kuat mau keluar nih. Enggak kan? Jadi saya tahan. Tahan buat nanti ya. Buat next question ya. Oke. Ya kita ketahui sekarang ini profesi VA kan kayaknya didominasi perempuan ya. Biasanya perempuan yang kayaknya dapat kesempatan kerja yang sedikit gitu kalau di dunia kerja yang 9 to 5. Kalau teman-teman ngerasa gitu nggak sih? Kayaknya teman-teman VA yang cewek lebih gampang dapat kerjaan daripada kita. Ada kayak gitu nggak? Kenapa kok kayaknya dikit banget cowok yang jadi VA? Mungkin karena belum tahu aja kali ya. Karena belum tahu aja. Mungkin iya. Aku nggak setuju sih. Nggak setuju. Gimana? Banyak sebenarnya digital marketer saya yang udah nge-hate gitu ya. Itu cowok. Karena mungkin founder dari SGBVA itu seorang Tania Gromenko, makanya followernya itu kebanyakan wanita. Tapi ketika saya graduate from SGBVA, saya kan ikut banyak course lah ya. Saya nggak perlu nyebutin brandnya apa. Di sana tuh dari trainernya, dari yang testimoni itu kebanyakan cowok. Okay. So when you said VA identically with women, it's womanizer. I don't agree with that. Gitu loh. Banyak kok cowok yang apa namanya menggantungkan hidup bahkan bukan part time lagi, full time gitu. Banyak loh. Ini soalnya jadi pertanyaan yang sering banget juga gitu. Ya setiap BBC tuh pasti komennya gitu. Ini kok perempuan semua ya banyaknya gitu. Mungkin karena guest speakernya yang diundang perempuan semua. Perempuan mungkin iya. Makanya hari ini kita hadirkan nih. Ini bukti nyatanya gitu bahwa kaum pria juga sama ada kok gitu, banyak juga ya. Banyak. Dan servisnya yang bisa dihandle juga banyak ya, macam-macam ya. Banyak. Macam-macam. Katanya kayak admin task itu biasanya ranahnya perempuan. Ada nggak kalau yang dikenal sama teman-teman VA cowok yang ngerjain admin atau mungkin bookkeeping kayak gitu, ada nggak? Kalau bookkeeping mungkin ada ya, ada karena aja ya? Accounting gitu ya, basic accounting. Tapi kalau yang saya tahu kebanyakan dari digital marketer atau social media management yang kita tahu gitu. Itu ya, banyak. Cuman kalau admin saya nggak tahu ya, ada apa enggak. Tapi balik lagi kalau kita talk about virtual assistant in general, banyak kok. Banyak ya. Oke. Aku mau pengen kembali lagi ke kondisi bekerja di rumah ya. Bekerja di rumah di mana berarti tiap hari kelihatan sama istri atau sama anak gitu ya. Itu gimana? Apakah ada challenge tertentu gitu ya? Atau misalnya kayak lagi kerja karena istri ngerasa suami ada di rumah bisa dimintain tolong buat ngangkutin galon terus gitu kan. Pah galon dong gitu, gas atau apa gitu kan. Gimana? Pengalaman juga rupanya. Iya. Apa tahu pengalaman apa gimana nggak tahu. Kebiasaan istri kalau ada suami di rumah gitu. Padahal kalau nggak ada bisa angkat galon sendiri bisa. Gimana? Kalau kita lagi kerja kayak gitu loh, angkatin galon dong ya. Tadi dulu ini lagi ngangkat derajat keluarga. Gitu loh. Keren dia keren loh. Quote-quote-nya keren. Iya. Ya lagi ngangkat derajat keluarga. Lanjut Gimana? Ya sering sih kalau disuruh-suruh gitu atau apa ya, cuma ya alhamdulillahnya lancar-lancar aja sih gitu. Jadi bisa di-manage dengan baik. Gak terlalu mengganggu lah. Gimana? Tapi ya ada juga sih yang sebentar gitu. Ini lagi sambil gemes ya. Deadline-nya udah deadline besok ini gitu. Iya kan? Malah harus submit buru-buru, deadline udah ngejar gitu. Pada seharian meeting klien melulu gitu. Iya kan? Ada kayak gitu ya. Mas Anto, anak demanding gak sih?
Saya kebetulan divorce sih, agak wangkit, jadi ganti-gantian gitu aja sih. Jadi nggak terlalu. Jadi aman-aman aja ya. Aman-aman aja kalau saya. Cuman kalau dari saya mungkin bukan gangguan ya, astagfirullahaladzim. Ayah saya tuh kan rumahnya di Bogor. Kalau misalkan di Jakarta tuh ya sukanya ke rumah saya. Mungkin karena single at the moment gitu. At the moment loh. Sekalian promosi. Tahu aja dia. Ini perlu di highlight ini. Saya potong taruh TikTok ya, biar FYP. 3 second hooknya. Iya. Ya gitu. Jadi ayah tuh kalau di kebetulan di rumah saya dan saat saya lagi kerja memang work from home itu agak demanding gitu. Karena ya beliau udah sepuh gitu. Jadi sorry ya bukan ganggu tapi lebih kepada bakti. Iya. Kan pasti butuh perhatiannya beliau ya. Jadi pengen diprioritaskan pasti kan sebagai orang tua ya. Ngerti ya. Tapi ya itulah challenge-nya yang ternyata bisa di-manage lah ya gitu. Tapi kan. lebih enak daripada dari Rawamangun Sudirman yang harusnya setengah jam jadi 2 jam atau 2,5. Jadi pulang pergi udah berapa? 4,5 jam. Ya kan lebih baik berbakti pada orang tua yang walaupun gitu cuman berbakti dapat pahala. Betul ya? Betul lebih baik banget. Kayak gitu dong. Benar ya. Karena betul ya kita suka lupaan loh bahwa selain anak dan istri itu ada kalau yang masih punya orang tua tuh itu wah gitu kalau kita bisa berbakti di masa tua mereka. Oh itu justru rezeki datangnya dari situ, percaya nggak? Betul kan? Percaya banget. Percaya banget ya. Oke. Sekarang aku mau tanya dong, suka dukanya sebagai seorang VA dari sudut pandang laki-laki apa? Mas Irfan dulu deh. Coba. Suka dukanya ya. Sukanya apa? Sukanya pasti dapat income dong. Sukanya ya jelas dapat income dengan di waktu yang cukup fleksibel gitu ya. Tapi dukanya kadang-kadang invoice tuh molor. Curhat. Yang kayak gitu kadang-kadang juga. Jadi planningnya suka banyak berubah dan segala macamnya. Oke, fleksibelnya sampai ke situ-situnya ya. Betul, fleksibelnya sampai ke situ. Belum lagi kadang-kadang kalau misalnya ketemu klien yang demanding gitu. Kayak Cicak tuh. Gimana? Cicak demanding. Begini tuh dipotong jam apa? Jokes bapak-bapak. Oke. Kurang lebih ya kayak gitu sih Gitu sebenarnya. ya. Tapi ya diakali dengan cara dibikin ini sih, dibikin happy. Harus dibikin. Saya makanya juga walaupun kerja dari rumah, menyambung pertanyaan yang tadi, kalau misalnya kerja tuh masuk kamar pintu tutup. Oh gitu, ya emang kantor jadinya ya walaupun jadi di rumah ya. Jadi suasananya kayak serasa lagi mindsetnya lagi ngantor. Karena saya working mode sama family mode tuh beda. Beda ya. Kalau working kan mode tensinya lagi kenceng nih biasanya koordinasi sama teman-teman. Apa namanya koordinasi sama klien dan segala macamnya itu. Kalau misalnya tiba-tiba lagi kayak gitu di jeda anak masuk minta jajan apa segala macamnya suka bertaring tuh saya. Tapi untungnya udah ngerti sekarang ya anak-anak. Nah sekarang kalau misalnya tutup pintu berarti lagi kerja. Ingat ayah lagi angkat derajat. Anak galon. Bukan cuma galon. Derita kaum pria. Unveiled. Aduh. Akibat dulu sering berdoa jangan minta masalahnya dimudahin, pundaknya dikuatin, masalah mulu. Iya betul. Setuju. Aduh Mas Fano gimana? Suka dukanya ya. Iya. Kalau sukanya ya pada saat due date-nya untuk dibayar klien ya pastinya gitu. Tapi kalau dukanya ya pada saat mungkin kontrak udah mau habis gitu ya. Nah, akan mau perpanjang atau enggak. Nah, di situ biasanya ada deg-degannya tuh, ada harap cemas gitu kan. Gitu sih. Tapi alhamdulillah kontraknya manjang terus nih selama manjang, ini. Ya, Wah, itu tuh cara maintainnya kayaknya harus digali nih. Boleh nanti DM ke Mas Fano ya untuk tanya-tanya ya. Kalau Mas Anto apa suka dukanya? Karena saya juga baru ya dan I'm not doing it myself with my team. Jadi kalau mungkin sukanya tuh saya banyak dapat ilmu-ilmu baru, itu udah pasti. Saya yang tadinya nggak tahu tentang konten pilar, color pilot, itu pain point di sosial media. Itu satu contohnya saya tahu. Saya yang tadinya nggak tahu tentang project management sampai alhamdulillah saya diberi rezeki untuk beli satu tools itu untuk anak tim saya. Jadi saya banyak itunya. Itu knowledge-nya buat saya juga dan buat tim.
Kalau dukanya tantangan buat saya karena ini banyak karakter ya orang yang saya harus mengerti gitu ya. Jadi itu tantangan sih bagi saya gitu loh untuk meredam. Ya saya juga orangnya suka tantruman. Gawat ini. jadi saya harus kayak ya gitulah. Saya harus menjadi seorang ayah, kakak, ibu, istri, ya kayak gitu. Jadi saya perannya itu beda-beda. Iya ya, itu ya. Jadi penasaran Mas Anto kalau tantrum gimana ya? Jangan tantrum dulu di sini. Kayaknya terbalik nih tiba-tiba Langsung aduh gawat ya. Oke, kalau tadi kan berarti teman-teman di sini udah menyebutkan bahwa ya bisa jadi penghasilan utama ya, gitu bisa jadi income utama juga yang support family life gitu kan, covering daily expenses. Nah, kira-kira kalau diminta spill pendapatan per bulannya itu bisa nggak ya kita coba tanya ya, berapa ya range-nya deh boleh atau mau di spill langsung angkanya juga boleh. Mas Irfan berapa? Kalau ini yang pas lagi aku masih sendiri ya, masih belum sama tim, belum ada company dan segala macamnya. Waktu itu ngerjain 2 klien concurrent bersamaan, ya lebih dari 2 digit lah. Really? Tapi yang harus berbarengan dan ngurangin waktu tidur lah ya. Iya, betul ya. Everything come with a price lah kan. 2 digit berapa jadinya? Kepo. Udah lah, coba 2 digitnya tuh coba dari ini angka ini coba tunjuk aja. Biasa kerja sampai jam berapa? Sebelum ada tim nih biasa. Biasanya saya agak nokturnal sih sebetulnya. jadi mulai baru kerja yang kalau misalnya yang nggak masih koordinasi ya, itu justru dari jam 8 atau jam 9 malam sampai jam 1 gitu ya. Kalau misalnya pagi tuh urusannya kerjanya yang selain antar anak gitu ya, kalau paginya. Dan angkat galon. Jangan itu trauma itu yang belum bisa dirilis itu galon itu. Ya biasanya sih sekitar jam 9 atau jam 10 pagi itu sampai sore. Gitu ya. Kalau Mas Fano gimana? Kalau aku mungkin dari rate ya, rate-nya kamu berklien tuh biasanya 3,5 sampai 5 gitu. 3,5 apa? 3,5 juta. Oh, Per hour. 3,5 Per hour? per month. Oh, per month. Oke. Jadi paket ya. Paket Paket per SMM month. gitu. Aku paket SMM 3,5 per paket gitu kan. Nah, karena sampai ada yang 5 misalnya tergantung servisnya siapa sebenarnya gitu. SMM kan banyak gitu. Yeah. Dan graphic design juga tergantung dia mau bikin berapa poster atau berapa ini gitu sih. Per bulan biasanya dia mereka ngasih budget itu per bulan kita mau bikin campaign ini gitu misalnya. Campaign ini sekitar 5 apa 6 poster gitu kan. Terus juga SMM-nya mereka mau bikin seminggu 3 kali sebulan. Itu paketnya biasanya berbeda gitu setiap klien gitu. Nah, gitu sih tergantung itu. Itu ya. Jadi kita juga bisa set hourly, terus juga bisa charge by package, atau by project, ya kan? Atau monthly. Atau monthly juga monthly, bisa. ya. Oke. Kalau Mas Anto nggak usah ditanya kali ya. Jangan-jangan dia 3 digit. Enggak, bukan. Karena kan kita saya dan tim juga baru Desember 2023 gitu. Jadi baru dari Desember itu udah bisa berapa? Apanya? Udah earningnya berapa kira-kira? Earningnya? Enggak, gini aja deh. Kalau soal earning saya belum ngitung-ngitung banget ya. Cuman kayak gini, tadi malam itu ada free webinar. Mas Fano juga ikut ya. Sebenarnya yang mendaftar itu sekitar 300 sekian orang. Yang hadir sekitar 149 itu naik turun. Dan yang mendaftar kelas kita itu ada 73 orang. Oke. Dan itu ada kayak kebagi 2 untuk badan usaha, kelas badan usaha dan juga pribadi. Nah, dari 73 orang itu, ini hitung-hitung sendiri aja ya teman-teman ya. Dari 73 orang itu 41 itu ngambil untuk badan usaha kelasnya, sisanya adalah pribadi. Kelas untuk pribadi itu 850.000, kelas untuk perusahaan 2.250.000. Jadi dihitung-hitung aja. Jadi worth it nggak menjadi seorang virtual assistant? Itu aja. Tolong close up. aduh. Tapi kan itu harus dibagi. Iya, benar. Karena timnya juga banyak ya. Tapi kan alhamdulillah bisa menjadi sumber berkah. Itu aja sih. Iya. Itu yang mungkin nggak bisa dipunya kalau kita jadi seorang karyawan kan kita hanya apa ya buat kita sendiri aja. Mau naik level juga sikut-sikutan kan. Tapi kalau di sini kita grow together. Itu loh. Kita grow together and be visible together. Pokoknya apa-apa
bareng. Bisa gitu. bareng ya. Saya ini aja ada yang temenin, padahal saya nggak minta gitu. Ada tim saya yang nemenin. Gitu. Iya. Itu saya nggak minta loh beneran. Iya, datang ya. Iya. Jadi aja harus ditraktir ya. Berarti kan ada air. Arahnya ke sono. Dialognya der. Ada yang dengerin. Mereka nonton lagi. Tapi saya senangnya bahwasannya tuh mereka care sama saya gitu. Iya, Barangkali berarti- ada yang perlu dibantu gitu. Saya sih nggak maksa beneran, tapi harus gitu. Oh salah ya. Nggak mungkin orang datang dengan their own will Iya. gitu ya kalau memang nggak merasakan ada impact dari Mas Anto Iya. gitu. Jadi ya luar biasa Mas Anto ya. Tapi Terima itu kasih. juga sih Mbak, apa namanya nyambung tadi yang pas di awal Mas Anto bilang, kalau emang komunitasnya tuh guyup banget gitu loh. Iya ya. Jadi ya mungkin nggak disuruh, tapi kalau misalnya ada kesempatan buat kumpul-kumpul ya Datang. ayo datang aja, Iya, seru kok gitu. gitu betul. Nah di SGBVA course tuh seperti itu ya. Yes, betul. Kita ada alumni hub yang bikin itu tuh nggak ngerasa sendiri gitu. Setelah kursnya berakhir, tetap ada support dari sesama alumni gitu kan. Bahkan mau DM Tanianya nanya tuh masih dijawab ya. Iya. Pernah nggak? Pernah. SA-nya juga. Pernah SA-nya juga. Saya minta SA fallback juga. di fallback. Iya kan? SA-nya juga pun sampai akhir kita VA ini sudah 6 bulan lebih, kita masih aktif bikin kayak meetup bareng, terus bikin kayak kayak semacam short course gitu, Iya. free gitu, kita sharing di situ, terus dikasih juga PDF free, semua free. Iya. Jadi ya gitu. Jadi Saling ini. kita saling ya, Saling endless, semuanya. endless learning, endless opportunity from this community. Jadi luar Pokoknya biasa nggak hit banget. and run deh, beneran, Nggak hit beneran. and run ya. Insya Allah nggak kayak gitu. Insya Allah kayak gitu. Oke, jadi kalian bisa nyimpulin sendiri dari perbincangan saya bareng sama Mas Anto, Mas Alvano dan juga Mas Irfan ya, bahwa yang namanya virtual assistant bisa banget jadi jalan ninja untuk kaum pria ya, untuk Yes. mencari penghidupan gitu kan, untuk bisa support keluarga fully gitu, dari rumah aja atau dari kafe aja atau dari jalan-jalan juga gitu ya. Bisa banget gitu sebagai seorang ayah dan seorang suami berprofesi sebagai virtual assistant. Nah, kalau tadi kita juga udah bahas tentang suka dukanya, terus penghasilannya berapa, strategi-strategi, tips and trick. Ini karena kita sudah hampir sejam nggak kerasa gitu ya. Kayaknya Iya loh. lebih ya. Lebih, iya kan? Seru ya soalnya. Terakhir mungkin satu aja yang kalau aku dulu kan bisa langsung oke, yakin aku mau terjun deh. Itu karena moderator aku Mbak Zahra bilang, Adil, even though you're a full-time worker, you can still manage to become a virtual assistant and work for 2 or 3 hours. And only on weekends juga possible, dia bilang. Di situ aku langsung oke, aku daftar gitu. Nah, kalau teman-teman bisa meyakinkan yang lagi pada nonton, kira-kira Mas Anto mau bilang apa? Apanya nih? Kira-kira yang masih ragu di luar sana, Oke. tolong diyakinkan sama Mas Anto untuk ya ini profesi baru, ini juga investment yang gak kecil, tapi kenapa mereka harus berani itu? Iya, keluar dari zona bukan zona nyaman, tapi zona yang udah terbangun dari dulu-dulu, harus kita tuh working hours kita 9 to 5, terus bermacet-macetan. Itu tuh udah old fashion gitu loh. Sekarang tuh work from home, work from cafe, from anywhere gitu kan. Kita lagi dimarahin klien pun kita bisa ngeliat ini ya, bisa ngeliat pemandangan gitu loh. Gitu ya. Jadi it's remote anywhere and it's definitely highly paid. Iya. Itu aja dari saya. Mantap ya. Ya, dan endless support dari Tania dan tim dan juga komunitasnya. Serius. Komunitasnya, kalau misalkan teman-teman masih ragu, bener gak sih komunitasnya gimana? Salahin Anto Sutanto. Beneran, gue gak bohong. Bener. Oke. Gue mau sumpah apapun gue berani. Waduh. Jangan berat-berat. Berat banget dong. Iya, segitunya loh buat SGBVL. Iya beneran, enggak karena saya berterima kasih banget ke Tania Gormenko ya, mudah-mudahan juga ngelihat podcast ini ya kita ya. Iya. Itu tuh 2024 gini, awalnya saya mau ikutan SGBV ini karena memang saya mau expanding business untuk supaya bisa menjadi ladang berkah buat orang banyak, dan it happens now. Wow. Itu aja, banyak membuka lapangan pekerjaan. Ini demi Allah, saya ngomong ke SA saya awalnya, kenapa sih Mas Anto punya ini masih mau? Saya bilang saya mau buka lapangan pekerjaan karena kita bisa cari dari seluruh dunia. Yes. Saya tertariknya itu, dan it happens now. Saya membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang gitu loh. So teman-teman gak harus sendiri, tapi bisa membentuk tim sebagai
seorang virtual assistant. Tangan dulu dong. Amazing. Mas Alvano gimana? Satu hal yang bisa menguatkan nih teman-teman yang lagi nonton. Saya cuma bilang ini harganya nggak segini harusnya gitu course-nya. Ini harganya lebih. Gitu aja. Iya, Karena benar-benar. ini ya valuable banget gitu kan. Iya. Secara value tuh tinggi banget gitu. Jadi dari harga segala macam ini udah nggak bisa dihitung lah sebenarnya Iya. gitu sih. Itu jadi akhirnya itu sih. It's priceless ya. Lebih. Priceless benar-benar gitu. Gitu Oke, sih. telan juga dong. Ini honest review ya untuk yang sudah menjalani course-nya. Terakhir, apa kita akan mendapatkan quote lagi dari Mas Irfan? Jadi beban nih jadi. Pantun Kita sekarang. close aja sekarang gimana? Enggak, kalau dari saya sih merasa virtual assistant itu akan jadi sesuatu yang tren di masa yang akan datang. Yeah. Dan hitungan masa yang akan datang itu enggak 5-10 Endless. tahun yang akan datang, itu bisa jadi beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi itu juga akan udah jadi tren. Iya. Nah, buat teman-teman khususnya ya, buat orang yang udah pernah mencoba atau merasakan kerja 9 to 5, macet-macetan kayak tadi Mas Santo bilang, terus juga ya dapat penghasilan yang ala kadarnya kayak gitu ya. Kenapa enggak mencoba sesuatu hal yang baru? Menurut saya kayak gitu. Karena kalau kata Einstein kan cuma orang gila yang melakukan hal yang sama berulang-ulang ngarepin hasilnya beda. Yes. Itu kata Einstein. Kalau kata saya sih nggak gila, bodoh aja. Simple ya, bodoh. Jadi cobalah hal yang baru ini. Itu dalam banget loh ngomong bodoh. Lagi penekanan bold, italic dan merah, ya kan? Oke, thank you banget ya, Mas Irfan, Mas Alvano dan juga Mas Anto. Thank you. Ini sesi yang luar biasa keren. Aku yakin ini bakalan hit like 10,000 viewers. Amin. Karena banyak banget yang bisa diambil dari sesi bareng sama mas-mas semua ini. So thank you so much. Semoga sukses terus ya dengan bisnis VA-nya. Sama-sama untuk Mbak Adel. Banyak Juga buat banget Mbak Adel. kliennya. Sama-sama, terima kasih. Dan guys, jangan lupa untuk ya buat kamu yang memang dari kemarin daftar nggak? Hari ini ya Daftar. momennya daftar ya. Langsung klik aja link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yes, di situ link untuk free webinar. Di free webinar itu kamu bisa ketemu sama Tania Gromenko yang akan menjelaskan tentang gimana ya stepsnya untuk jadi virtual assistant. Nah, itu langsung aja klik dan isi formnya, oke? Untuk pertanyaan lebih lanjut juga kamu bisa komen-komen di bawah, ramein aja comment sectionnya. Mau sapa-sapa kita, mention kita boleh. Instagram kita juga terbuka. Yang mau DM silakan Mas Anto, apa Instagramnya? Anto.sutanto.78. Oke. Ya ketahuan dong umurnya. Udah tadi udah di spill. Anto.sutanto.78. Oke. Kalau Mas Alvano? Alvano pakai Fanta _VA. Oke. Mas Irfan? @Irfan Setia. @Irfan Setia. SETIA. Selingkuh setiap saat. Nah lo, kena lo. Selingkuh tidak akhir gitu. Gak ada akhir. Oke, kalau saya Instagramnya @adelialukpen, silakan untuk di follow ya. Dan sampai ketemu di konten BBC Bincang-Bincang Karir berikutnya. Terima kasih banyak. Bye. Daftar jangan lupa.